من أرض ضمتنا حبا، من أرض ضمتنا حبا، أرض الخرج وكم تحوينا، وكم تحوينا. بمدارس جامعة لله أفراحا، أفراحا كبرى تسقينا، دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ila nar. Ayyuhal hadirah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali kelimpahan nikmat-nikmat darinya, sehingga tak ada satupun makhluk ciptaannya di bumi ini yang mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, kemudian dengan umat-umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga ditegakkannya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sekarang telah banyak muncul anak-anak yang melampaui batas kedudukan mereka. Mereka lupa dengan kedudukan mereka sebagai seorang anak, sehingga tidak sedikit anak-anak zaman sekarang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka gila akan harta, jabatan dan kedudukan. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap orang tuanya sebagai seorang budak yang bisa mereka perintahkan sana sini, yang bisa mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berkaitan dengan adab-adab kepada kedua orang tua. Dan semoga dengan yang singkat ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dan muslimah azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah yang pertama, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahim. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la. Sebagaimana Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, yaitu as-salatu 'ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, yaitu al-jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu merendahkan diri di hadapan keduanya dengan tawadhuh dan penuh kasih sayang, sebagai bentuk perwujudan dari firman Allah, "Wakhfiz lahum ma janaha dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, yaitu mendoakan keduanya dengan memohonkan rahmat dan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana ganjaran yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi shalihi fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhi fayaqul bi istighfari waladika lak." Sungguh Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, dari mana semua ini?" Allah menjawab, yaitu dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu. Dan yang keempat, yaitu memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara membantu, memberikan harta, waktu luang, dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun semua itu belum dapat membalas jasa dan hak keduanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiquhu." Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak, kemudian dia membelinya lalu memerdekakannya. Dan yang terakhir adalah menyambung kekerabatan setelah salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah meninggal dunia, serta melaksanakan wasiatnya. Dan adapun menyambung kekerabatan dengan teman bapaknya sepeninggalannya adalah perbuatan baik yang paling baik. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Adapun kekurangan dan kesalahannya, maka itu datangnya dari syaitan dan karena kurangnya ilmu yang ana miliki. Dan adapun kelebihan dan kebenarannya, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada saudara Rizky Ramadan yang telah menyampaikan ceramah yang begitu banyak manfaat yang dapat kita ambil, yang dimana berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.